terdengar. Oke, sudah dimulai ya Kak ya? Ya, silakan Kak Hafid. Oke, terima kasih atas kesempatannya Kak Tiwi. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan yang sudah hadir pada diskusi malam hari ini pada hari Kamis 13 Juni 2024. Eh, Teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke. eh, Pada diskusi malam ini, diskusi yang ke-17, eh, perkenalkan dulu, saya Hafid Rofita Dana, kebetulan diamanai sebagai moderator pada diskusi malam hari ini. Diskusi malam hari ini akan bawakan sebuah tema atau judul menarik dari sebuah karya dari narasumber yang akan menyampaikan materi hari ini, yaitu adalah Tragedi Batavia 1629. Ini adalah salah satu buku yang waktu 2022 saya sempat pesan lewat langsung pada Mas Hadi. Salah satu buku yang cukup menarik ya. Kenapa kok cukup menarik? Karena jarang ada buku, terutama buku-buku Indonesia yang membahas tentang sejarah VOC. Ya. Kalau mungkin selama ini mungkin banyak beberapa buku eh, yang bertemakan tentang masa kolonial, artinya masa pasca VOC. Tapi jarang yang bahas tentang masa VOC, mungkin karena keterbatas beberapa hal, sehingga buku-buku tentang masa VOC ini menjadi apa ya, bisa dibilang langka, bahkan di luar negeri pun seperti itu. Nah, pada malam hari ini eh, Mas Hadi akan membawakan mungkin tentang peristiwa tragedi Batavia. Jadi buat teman-teman yang baru tahu tentang uh, tema kali ini, itu tragedi Batavia itu adalah sebuah kapal yang berlayar dari negara Belanda menuju ke Nusantara yang berjalan kurang lebih selama 6 bulan. Ya, jadi mungkin teman-teman kalau membaca tentang sejarah VOC, mungkin kalau uh, ada sebuah kapal yang berlayar yang pertama mungkin kapalnya Cornelis de Houtman. Nah, ini kapal Batavia ini adalah salah satu dari rangkaian dari kapal-kapal yang berlayar setelah apa namanya Cornelis de Houtman. Jadi selama masa apa VOC ya mulai tahun 1598 ya kurang lebih sampai nanti setelah keruntuhan banyak sekali kapal-kapal laut ya yang dari Belanda menuju ke Nusantara ya. Nah, uh, mungkin saya bisa apa menyampaikan sedikit profil dari Mas Adi Setiawan ya. Mas Adi Setiawan ini merupakan salah satu pendiri dari komunitas Kodok Surabaya. Kemudian selain berkegiatan berkomunitas, Mas Adi ini cukup aktif menulis di berbagai tulisan, terutama buku-buku yang berkaitan dengan sejarah militer. Ya. Nah, sejarah militer maupun sejarah kolonial. Uh, Selain itu, Mas Adi juga aktif berburu sumber-sumber yang berkaitan tentang kolonial. Ya, wah ini nanti mungkin Mas Adi bisa sedikit berbagi tentang pengalamannya, terutama ketika pergi ke Australia mencari sumber-sumber tentang tragedi Batavia. Oke, Mas Adi Setiawan sudah siap? Insya Allah siap, Mas. Oke. Oke, siap. Oke. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Mas Adi. Terima kasih, Mas. Ini waktu saya berapa menit, Mas? Aku untuk
paparan? Kurang lebih nanti antara 30 sampai 1 jam. Oke, insya Allah cukup lah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam kenal ya, saya Adi Setiawan. Buku Tragedi Batavia ini adalah sebuah buku tentang banyak orang mencatat sebagai tragedi maritim terbesar di dunia. Sampai detik ini belum ada yang menandingi. Sekalipun itu Titanic. Dalam artian prosentase jumlah korban, bukan jumlah korbannya. Jadi penumpang itu bawa berapa, berapa yang terbunuh. Dan itu adalah tragedi yang paling dicatat, paling mengerikan juga. Selain jumlah korban. Beberapa mencatat demikian, sehingga sebenarnya cerita tentang tragedi Batavia itu jadi inspirasi begitu banyak novel. Karena memang sangat mengerikan ceritanya Batavia ini. Tantangan saya ketika menyusun buku ini adalah saya bukan seorang novelis. Jadi gimana caranya buku ini saya susun benar-benar berdasarkan arsip sejarah yang ada. Jadi bahkan sampai percakapan-percakapan yang ada itu pun saya cari harus ada dasarnya apa. Jadi peristiwa ini yang arsip sejamannya adalah catatan si kapten kapal dan beberapa catatan dari survivor-survivor, orang-orang yang selamat. Nah, di luar itu, di luar cerita tentang kapal, yang ingin saya sampaikan dalam buku ini adalah seperti apa sih kolonialisme itu bermula? Apa itu VOC? Gimana cara mereka merekrut orang? Gimana sistem penggajiannya? Gimana sistem korupsi itu terbentuk di awal mula mereka ada di sini, sehingga jadi tradisi di pemerintahan terus-menerus selama tahun demi tahun itu seperti apa mulanya. Itu yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi langsung mulai aja, saya share screen. Nah, sebentar. Oke, teman-teman bisa melihat ya, udah Sudah, Mas, aman. aman ya, oke. Jadi kita bicara tentang tragedi Batavia 1629, yaitu tentang kisah nyata pemberontakan kapal, pembunuhan dan perburuan harta karun. Jadi materi buku ini yang pertama adalah saga kapal Batavia yang melegenda dalam literatur berbagai bangsa yang tadi saya ceritakan. Banyak novel yang terinspirasi dari dan ditulis di berbagai macam bahasa dan negara, terutama Australia. Di Australia cerita tentang saga Batavia ini jadi bacaan wajib buat anak sekolah. Terus kemudian yang isi buku ini tentang rempah-rempah dan bagaimana tragedi kolonialisme ini bermula. Oke, saya akan buka dengan sebentar. Dari kota Amsterdam ya. Sebelum tahun 1200-an ya, Amsterdam itu adalah kota kecil yang jauh dari predikat istimewa, kawan-kawan. Dia yang sama sekali nggak penting, nggak terkenal. Tapi kemudian tahun 1275 itu adalah tahun perubahan. Raja Floris V membebaskan pajak bagi semua kapal yang melintasi sungai dan kanal-kanalnya. Kanal-kanal dan sungai Amsterdam itu cukup luas, gede-gede ya. Pedagang dari Skandinavia, Jerman, Denmark, semuanya masuk, membanjir masuk dan memasarkan barang-barangnya ke kota Amsterdam dengan harga yang kompetitif. Ini awal mulanya dia berubah menjadi kota sampah dalam tanda kutip ke kota yang akhirnya punya peran penting. Kemudian
letaknya selain di antara Skandinavia dan semenanjung Iberia, Amsterdam ini berada di tengah jalur sungai yang menghubungkan Samudra Atlantik dengan Eropa Tengah. Barang-barang yang diturunkan di Amsterdam ini dapat disebarkan dengan cepat dan murah ke Jerman, Inggris, Belanda Selatan, dan Perancis. Inilah titik awal kota ini berevolusi. Amsterdam kemudian berbenah dan kemudian menjelma menjadi salah satu kota terkaya di dunia pada abad ke-17. Tapi kemudian perekonomiannya semakin melejit lagi setelah terlibat monopoli rempah-rempah. Jadi gambarannya Amsterdam pada masa itu seperti ini, peta kunonya. Ini kalau teman-teman plot ke Google Map yang sekarang, sebenarnya nggak banyak berubah. Bahkan dinding-dinding bentengnya, alur sungainya ini nggak banyak berubah di sana. Sekarang kita ngomongin soal rempah. Jadi tahun 1600 pasar rempah itu sudah menduduki posisi yang sangat penting di Amsterdam. Ini karena fungsinya yang sangat dibutuhkan. Jadi fungsinya itu bukan, mungkin kita sebagian dari kita ngertinya buat masak, nambah aroma obat-obatan. Tapi yang paling penting pada masa itu juga adalah sebagai bahan pengawet daging. Jadi sebelum adanya rempah, masyarakat Amsterdam ini mengkonsumsi daging dengan kondisi yang memprihatinkan. Nggak cuma Amsterdam ya, Eropa pada umumnya. Walaupun rempah ini sebenarnya sudah dikenal sama masyarakat Eropa sejak zaman Romawi, tapi ketersediaan dia di pasar itu nggak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang pertama, karena lokasi rempah yang sangat jauh di kawasan Nusantara, membuat harganya hanya bisa dijangkau oleh orang-orang yang kaum kaya aja. Panen tahunan rempah itu menyebar melalui perahu kecil dan punggung binatang ke pos-pos perdagangan di Cina. Bermula dari Indonesia sini, pedagang-pedagang Asia, Persia, Arab, mereka membelinya dengan harga bagus. Dari tangan para pedagang ini, rempah kemudian melanjutkan rute perjalanan ke Istanbul. Dari Istanbul, rempah dibawa pedagang Venesia dan Genoa menuju pasar di Italia, Prancis, Spanyol, hingga masuk ke Belanda. Siklus perjalanan rempah ini mulai dari dipetik di pepohonan di Nusantara sampai ke meja orang-orang Belanda bisa mencapai waktu lebih dari 2 tahun. Sampai pertengahan abad ke-16, orang-orang kulit putih tidak bisa memegang kendali atas distribusi rempah-rempah di Nusantara. Mereka nggak bisa mengendalikan ketersediaan pasar, mereka nggak bisa ngatur harga. Nah, panjangnya perjalanan ini jelas berdampak pada naiknya harga rempah jadi berlipat-lipat. Kemudian orang kulit putih, orang-orang Eropa ini pun mulai melakukan perburuan. Gimana sih saya bisa mendapatkan rempah langsung dari tangan pertama? Jadi pada masa itu masih lautan pemetaan itu masih sangat sederhana ya, jangan dibayangkan pakai GPS map kayak sekarang. Orang berangkat berlayar ke laut itu penuh eh, penuh gambling lah, perjudian ya. Tahun 1498, yang pertama adalah pelaut Portugis berlayar mengitari benua Afrika hingga masuk Samudra Hindia, membangun akses ke pasar dunia timur. Diawali dari Portugis, 1 abad kemudian, para pelaut Portugis dan Spanyol mengeksplorasi kepulauan Nusantara, mulai dari Sumatera sampai ke Filipina. Mereka merahasiakan jalur pelayaran ini dari pelaut-pelaut negara barat lain dan menyimpan kekayaan mereka yang hasilkan dalam peti-peti kerajaan Portugis dan Spanyol. Belanda baru tertarik dengan eksplorasi rempah itu tahun 1590. Armada dagang Belanda itu sebelumnya diarahkan ke utara dan ke arah barat. Yang utara itu menuju Rusia untuk berbisnis kulit binatang, minyak paus, dan kaviar. Sedangkan armada barat menuju Amerika untuk berbisnis perak dan gula. Mereka mendengar berita tentang kejayaan pedagang di timur yang menjanjikan keuntungan berlipat ganda. Saat itu dominasi Spanyol dan Portugis luar biasa.
teman-teman. 100 tahun sebelumnya itu mereka udah ada perjanjian Tordesillas, dan ini membagi dunia dibagi dua kekuatan, yaitu Portugis dan Spanyol. Jadi seenak sendiri aja mereka membagi dua dunia menjadi hak mereka. Menghadapi kekuatan Portugis dan Spanyol ini bukan perkara yang mudah. Dua kekuatan ini sama-sama merahasiakan lokasi Pulau Rempah di Nusantara. Sampai tahun 1590, belum ada negara barat lain termasuk Belanda yang mengetahui lokasi pasti Kepulauan Nusantara. Apalagi informasi di pulau mana yang paling kaya. Kita pulaunya sangat banyak. Kisah tentang Pulau Rempah masih diselimuti misteri, dongeng, dan mitos. Jalur pelayaran yang diketahui para nakoda Portugis dan Spanyol dijaga begitu ketat. Mereka harus membakar peta atau arsip yang terkait dengan jalur ini jika terjadi pembajakan, pertempuran, atau ancaman karamnya kapal. Untuk mendapatkannya, Belanda melakukan berbagai upaya, mulai dari pencurian, menyuap, sampai mengirimkan mata-mata untuk mendapatkan informasi. Tapi semuanya nggak ada yang berhasil. Nah, shifting terjadi, perubahan itu baru tahun 1592 ketika pemuda dari Haarlem, Haarlem ini salah satu kota di Belanda, kota salah satu tokoh dalam buku ini juga, yang namanya Jan Heugen van Linschoten. Dia kembali ke Belanda setelah 9 tahun bertualang bersama Portugis di dunia timur. Dia fasih berbahasa Portugis, dia bersahabat dengan banyak nakoda dan navigator. Ini membuat ia menerima banyak informasi. Dia tahu banyak tentang jalur pelayaran ke timur. Nama pelabuhan-pelabuhan penting, pulau-pulau utama penghasil rempah itu di mana aja. Ini sosok orangnya. Kemudian dia menuliskan apa yang dia tahu dalam 3 karya buku yang terbit antara 1595 sampai 1596. Buku-buku ini memuat peta-peta dengan detail. Dia menuliskan petunjuk, misalnya memasuki Nusantara, jangan melewati Selat Malaka yang berada dalam cengkraman kuat Portugis. Datanglah melalui Samudra Hindia di selatan Sumatera, kemudian masuk melalui Selat Sunda. Informasi tentang jalur ini akhirnya dijadikan rute utama, sekaligus awal mula penjajahan Belanda di wilayah kepulauan yang kini dinamakan Indonesia. Ini bukunya dia, Itinerario atau catatan perjalanan. Eerste Scheepvaart atau pelayaran perdana, Eerste itu yang pertama. Para pengusaha Belanda dengan modal besar menindaklanjuti buku karya Jan Heugen tadi. Dipimpin Reinier Pauw, seorang pengusaha kayu sukses yang mendirikan Compagnie de Vering atau perusahaan perdagangan jarak jauh. Belum VOC ya. Reinier Pauw dan para pengusaha yang ia pimpin mengumpulkan modal total sebesar 290.000 gulden untuk membiayai ekspedisi pelayaran yang dinamakan Eerste Scheepvaart. 4 kapal diberangkatkan bersenjata meriam-meriam, dan mereka berangkat pada musim panas tahun 1595 berbekal dari buku tadi. Kesalahan utama dalam misi pelayaran adalah menempatkan orang-orang yang salah. Jadi salah satu kapal Amsterdam, kapal pimpinan atau flagship, ini menghabiskan hampir seluruh perjalanan pelayaran dengan kondisi terborgol rantai. Ia dituduh melakukan upaya pembunuhan kepada Cornelis de Houtman. Cornelis sendiri adalah petualang keras kepala yang pernah merasakan langsung gelap dan pengapnya penjara Portugis selama 3 tahun. Karena aksinya dia yang terpergok saat memburu peta pelayaran ke dunia timur. Jadi Cornelis ini emang orang-orang bandel lah, penjahat ya. Jadi rute pelayaran kawan-kawan pada masa itu bentuknya seperti ini rutenya. Dari Belanda dia melintasi Afrika, melingkari ke Tanjung Harapan, dia berhenti untuk resupply. Kemudian
Dia mengikuti ini arah angin ini sampai ke Australia, kemudian baru dia berbelok ke atas, ke utara, masuk menuju Selat Sunda. Itulah kenapa bangkai kapal Batavia terdampar di Australia Barat, di kawasan daerah Fremantle Park, daerah sini. Ini gambaran keberangkatan armada pertama. Kontak pertama di Nusantara ketika rombongan armada ini sampai di Banten, mereka dikejutkan dengan naiknya harga rempah. Sambutan hangat oleh orang-orang Banten tidak berbalas. Orang Belanda tidak bisa menjaga sikap, meremehkan peraturan rakyat setempat yang berujung ditawanya mereka, termasuk Frederick de Houtman. Jadi dituliskan mereka mabuk-mabukan, teriak-teriak, marah-marah, sehingga ditangkap sama rakyat. Dia marah, kemudian membombardir kota Banten dari atas kapal. Banten membalas serangan dengan menggunakan perahu-perahu kecil. Mereka berhasil naik kapal Amsterdam dan membantai belasan awak kapal. Beberapa anggota VOC berhasil ditawan. Mereka kemudian diharuskan membayar tebusan yang mahal untuk membebaskannya. Pertempuran ini terjadi tanggal 5, 6, 7 September 1596. Rakyat Banten menahan 9 orang Belanda. Pergi dari Banten, armada kapal itu kemudian menuju timur ke arah Madura. Di perjalanan, kapal-kapal ini diserang bajak laut. Ketika tiba di Madura, dia disambut oleh orang-orang Madura. Tetapi yang dilakukan Cornelis justru membantai rombongan Madura yang menyambut tadi, yang sama sekali tidak menduga akan diserang. Jadi orang-orang kita dulu, setiap kali ada orang yang datang, pedagang, itu disambut baik. Kenapa? Ya karena pikirannya berdagang. Sama seperti orang-orang sebelumnya dari Arab, yang tadi udah disebutin, dari India, orang-orang Cina. Mereka benar-benar datang sebagai pedagang, jadi disambut baik. Ketika orang-orang Eropa ini datang, ya awalnya tetap disambut baik. Tapi ya mereka membawa pertumpahan darah di sini. Dari Madura, rombongan armada kapal ini terancam pemberontakan dari awak kapalnya. Hah? Macan itu. Apa? Apaan sih? Itu tuh gak macan. Iya yang lagat soldier kok rampune wingi. Nah, Durepno siji tok ngono lho. ini dari Madura, dia udah awak kapalnya berontak, dia terancam pemberontakan. Waktu kembali ke Amsterdam setelah lebih dari 2 tahun berlayar, ternyata hasil yang dibawa tidak memenuhi harapan. Cuman cukup menutup biaya ekspedisi, kehilangan 1 dari total 4 kapal, dan dari 249 orang yang dibawa, Cornelis de Houtman hanya membawa pulang 87 orang awak kapal dalam keadaan sangat menyedihkan. Dituliskan, nggak seorang pun mampu berdiri untuk melemparkan tali saat memasuki pelabuhan di Amsterdam. Kemudian armada kedua dikirimkan. Setelah Rainier Pau dan kawan-kawannya ini melakukan evaluasi, musim panas tahun 1598 diberangkatkan 8 kapal. Ini armada kedua. Walau menelan biaya yang cukup besar karena jumlah kapalnya 2 kali lipat. 2 tahun kemudian armada kapal ini kembali dengan muatan penuh dan dapat keuntungan sampai 100%. Luar biasa keuntungannya. Keuntungan yang luar biasa dari perdagangan ke dunia timur ini menggiurkan provinsi-provinsi Belanda di tempat lain. Tahun 1599, New Brabant Company turut menyiapkan armada, Middelburg dan Belanda Selatan nggak mau ketinggalan. Tahun 1601, nggak kurang dari 14 armada Belanda berangkat berlayar menuju Nusantara. Dan mereka mulai mengancam dominasi Portugis. Ini untuk sumber-sumbernya saya tulis di bawah ya. Karena banyaknya perusahaan Belanda tiap provinsi ngirimkan, ini berdampak pada kacaunya harga rempah. Nah, karena mereka bersaing satu sama lain, akhirnya di negeri Belanda dilakukan negosiasi
antar perusahaan untuk menentukan harga rempah agar tidak terjadi persaingan sesama Belanda. Akhirnya disepakati untuk menggabungkan semuanya 20 Maret 1602 dengan nama VOC atau Verenigde Oost-Indisch Company. Perusahaan ini dipegang 17 direktur yang dinamakan Heren 17 atau Yang Mulia 17. Untuk logonya baru dibuat setahun kemudian. Kelompok Heren ini bertemu 2-3 kali dalam setahun untuk rapat. VOC ini perusahaan yang sangat sukses sejak awal dibentuk. Dia dapat kepercayaan dari banyak pemodal. Armada pertama VOC baru berangkat tahun 1602. Keuntungannya luar biasa. Mereka mendulang sukses dalam pertempuran-pertempuran melawan Portugis. 1605 VOC sudah menguasai Ambon, Ternate, Tidore, di mana ketiga pulau ini adalah penyuplai utama kebutuhan cengkeh dunia. Di negeri Belanda sendiri, kemenangan VOC didukung persenjataan dari pemerintah Belanda. Mereka ini juga berhak atas monopoli yang mendapat dukungan juga dari pemerintah. Para direktur VOC nggak ragu-ragu dan bisa dengan arogan menuntut agar setiap jengkal tanah ataupun benteng yang mereka bangun atau rebut adalah statusnya milik perusahaan. Pemerintah nggak punya hak apapun atasnya. Mereka bebas memperjualbelikan setiap lahan yang berhasil direbut, bahkan kepada Raja Spanyol sekalipun, yang notabene adalah musuh. Jadi ini kita bisa lihat gimana VOC ini bisa lebih berkuasa, ada masa-masa lebih berkuasa dari pemerintahnya sendiri. Aliran uang ini mengalir ke peti-peti uang para pemodal perusahaan. Salah satu orang terkaya di Belanda, ini buat gambaran aja, tahun 1620, adalah Jacob Poppen. Jacob Poppen, dia anak dari Jan, seorang investor masa-masa awal pelayaran. Total kekayaan dia di tahun 1620 itu tercatat 500.000 gulden. Di mana masa itu rata-rata pengeluaran satu keluarga dalam satu rumah itu 300 gulden per tahun. Kalau dikonversikan, ia mampu menghidupi lebih dari 1.600 keluarga dalam satu tahun. Bisa bayangkan kekayaannya orang-orang ini seperti apa. Ini contoh dari kekayaan satu orang saja. Satu tokohnya VOC. Nah, kita buat komparasi. Itu mereka si kayanya. Gimana dengan orang-orang yang disuruh berangkat ke sini? Pedagang dan pelaut yang terlibat langsung dalam pelayaran yang penuh resiko. Gaji mereka terhitung cukup rendah. Pimpinan tertinggi perusahaan yang ada di atas kapal atau komandan kapal itu gajinya 80-100 gulden per bulan. Ini masih oke lah ya. Orang keduanya digaji setengahnya antara 40-50 gulden per bulan. Sekretaris menerima gaji 20-25. Pelaut dan prajurit ini yang paling sengsara hidupnya di kapal. Gajinya hanya 10 gulden per bulan. Proses perekrutan sekarang. VOC ini perekrutannya serampangan, nggak ada tes, nggak ada ujian, nggak ada persyaratan. Siapa yang masuk jadi orang-orang VOC? Itu adalah orang-orang putus asa bermasalah, orang-orang yang terlilit hutang, orang-orang seperti itu yang akhirnya memilih masuk VOC. Sehingga VOC nggak selektif memilih pegawainya. Kelompok masyarakat yang mendaftar VOC didominasi oleh kelompok De Grauw. Di Belanda disebut seperti itu. De Grauw itu apa? Kasta-kasta pencuri, pencopet, pembunuh, perampok seperti itu. Dalam satu kapal dibutuhkan satu pedagang utama atau komandan utama, satu wakilnya, 8-10 asisten, sekretaris, petugas pembukuan. Ini di luar kelasi, nahkoda, prajurit, tukang kayu, tukang layar, koki, kuli kapal. Tiap orang yang masuk VOC, dia harus tanda tangan kontrak kerja selama 5 tahun. Nah, konsekuensi dari gaji minim resiko besar. Padahal dia pulang membawa keuntungan dengan jumlah yang berlipat-lipat.
korupsi menggerogoti tubuh VOC. Mulai pejabat tinggi sampai pangkat yang paling rendah. Mereka semua mikir gimana caranya saya bisa korupsi. Saya bisa memperkaya diri. Hal paling mudah adalah dengan memanipulasi harga beli rempah. Melaporkan bahwa harga belinya lebih tinggi. Nggak ada esprit de corps atau kebanggaan menjaga nama baik korps dalam tubuh VOC. Perusahaan ini begitu tamak hingga membuat moralitas pegawainya sampai pada titik terendah akibat kerakusan. Setiap orang, mulai dari pejabat tinggi di Hindia, di Indonesia, di Nusantara maksudnya, di Hindia Belanda, hingga prajurit rendahan harus memikirkan nasibnya masing-masing. Nah, kita sekarang bicara tentang kapal Batavianya. Kapal ini dipimpin oleh nahkoda utamanya, namanya Francisco Pelsaert. Nahkodanya Arjen Jacobs dan Hieronymus Cornelis sebagai tangan kanan dari Francisco Pelsaert. 29 Oktober 1628, Batavia berangkat bersama kapal-kapal lain. Ini nama-namanya. Nah, jadi nama kapal itu Batavia, dia menuju kota Batavia. Ini adalah pemandangan kota Batavia yang digambar oleh Peter van der Broek pada tahun 1629. Di sini, di tahun yang sama, tampak konstruksi gerbang kastil masih kosongan. Kenapa? Karena kapal Batavia ini, salah satu kargonya adalah gerbang dari kastil Batavia ini. Makanya dia di gambar ini masih kosong. Kapal-kapal Belanda, kawan-kawan, ketika berangkat ke Indonesia, ke Nusantara, mereka membawa apa? Batu bata. Batu bata semuanya untuk apa? Untuk membangun benteng di sini. Fungsinya selain membangun benteng di sini adalah untuk balas atau pemberat kapal. Ketika bata nyampe di Indonesia, batu bata ini dikeluarkan semuanya, dipakai buat membangun benteng dan pemukiman. Sebagai gantinya untuk pemberat adalah semua rempah-rempah tadi dijejal-jejalkan masuk. Nah, ini kondisi kastil ketika sudah terpasang di gambar tahun 1630. Ketika kapal Batavia ini ditemukan, dia ditemukan juga bersama selain meriam-meriam juga gerbang kastil Batavia masih ada di sana. Di museum di port dia dipajang, tetapi ini replika yang diperkecil. Yang harusnya jadi dia membawa gerbang yang harusnya dipasang di benteng. Teman-teman tahu apa yang peristiwa penting apa yang terjadi antara tahun 1629 1630? Itu adalah serangan Mataram ke Batavia. Jadi kapal ini membawa muatan yang sangat penting sebenarnya. Kembali kita ngobrol soal pelayaran. Untuk nambah semangat awak kapal, VOC ini menjanjikan uang bonus 600 gulden bagi komandan, nakoda, dan jurumudi kalau bisa sampai ke Jawa dalam waktu 6 bulan. 300 gulden kalau sampai waktunya 7 bulan, dan 150 gulden kalau sampai sebelum memasuki bulan ke-9. Tapi faktanya para pelaut nggak pernah mempedulikan karena jarak tempuh yang jauh, tantangan alam yang berat. Mereka semua sadar di tengah laut ini nggak ada yang bisa memberi perintah pada alam. Gimana sih kondisi awak kapal, hidupnya di atas kapal itu seperti apa? Di atas kapal Batavia dan kapal-kapal yang lain. Mereka nggak pernah mandi, kawan-kawan. Sikat gigi juga nggak. Itu cuma untuk petinggi-petinggi aja. Air bersih itu sangat terbatas. Mereka menuliskan mencuci dengan air kencing sendiri. Terus kemudian ancaman skorbut. Ini luar biasa besar. Awak kapal pada abad 17 menuliskan dalam catatannya, gusi saya mengeluarkan darah hitam dan busuk. Setiap hari saya menggunakan pisau untuk mengiris daging, guna mengeluarkan darah hitam. Berkumur dengan kencing sendiri sekeras-kerasnya. Saya kesulitan mengunyah dan lebih sering langsung menelan. Skorbut itu infeksi gusi. Karena ya mereka nggak sikat gigi selama berbulan-bulan ya. Ketika awak kapal menderita skorbut yang parah, satu persatu giginya akan tanggal, akan lepas, ia akan demam,
Karena infeksi, penderita hanya menanti hari demi hari sampai ajalnya tiba. Kematian yang sangat mengenaskan. Armada pertama tadi, tahun 1595, 71 orang dari 248 menemui ajal akibat skorbut. Nah, ketika Batavia ini nyampe ke Tanjung Harapan, tadi di petanya kita udah lihat bareng-bareng. Jadi mereka berhenti di Tanjung Harapan untuk resupply. Terjadi konflik terbuka antara Pelsaert dengan Arian Jacobs. Karena si Arian ini suka mabuk-mabukan, mengacau, dia dihukum. Jeronimus Cornelis ini masuk ke dalam konflik, menghasut Arian Jacobs yang dihukum tadi untuk memberontak. Nah, ini menjadi cerita pemberontakan kapal itu banyak. Tetapi ketika 3 orang penting di atas kapal, di mana 2 diantaranya udah punya rencana memberontak, ini baru terjadi di Batavia. Biasanya memberontak itu orang-orang kelas bawah. Ini komandan-komandannya memberontak. Mereka berencana membunuh Pelsaert, membunuh komandan, kemudian kapal akan digunakan sebagai kapal bajak laut, mendekati kapal VOC lainnya, kemudian memangsa kapal lainnya. Awak kapal dihasut satu demi satu. Mudah. Kenapa? Karena mereka pada dasarnya bajingan semua tadi kan. Udah diceritakan siapa aja kelompok VOC ini, gimana perekrutannya. Tetapi kemudian yang terjadi adalah kapal ini nggak pernah sampai ke Jawa. Ketika di perairan barat Australia, dia nabrak karang dan karam. Sebagian besar penumpang diselamatkan beserta ya sebagian kecil harta benda. Persel selaku komandan kemudian meninggalkan orang-orang ini semua di sebuah pulau kosong. Kemudian dia naik perahu kecil berangkat sendiri ke Jawa, ke Batavia. Dia membawa si nakoda Arian Jacobs yang tadi berencana ngeplot membunuh dia. Sedangkan si Jeronimus Cornelis ditinggalkan di pulau kosong situ, diminta untuk bertanggung jawab terhadap semua survivor, orang-orang yang selamat. Perlu saya refresh lagi, Arian Jacobs dan Jeronimus Cornelis, 2 orang yang berencana memberontak. Jeronimus tetap ada rencananya, tapi dia sedikit memodifikasi. Idenya adalah ketika nanti kapal penolong datang, kapal tersebut akan dibajak dan dikuasai oleh anak buahnya. Agar rencananya berjalan mulus, ia memecah kekuatan para survivor dalam beberapa kelompok kecil, menempati 3 pulau yang ada di situ. Kelompok paling kuat dan dianggap ancaman ditempatkan di pulau yang paling jauh dengan alasan kamu ke sana cari sumber air. Nah, jadi disebar orang-orang ini. Orang-orang yang dirasa kuat-kuat dan nggak bisa, sulit sama dia didekati, disuruh ke satu pulau untuk mencari sumber air, di mana orangnya Jeronimus udah mencari lebih dulu dan dia melaporkan nggak ada sumber air. Jadi memang sengaja ditinggalkan untuk mati. Semua senjata sebelum berangkat diminta Jeronimus untuk meninggalkan, dan mereka patuh karena apa? Alasannya masuk akal, biar tidak terlalu berat bawaannya. Nah, dari situ dimulailah teror pembunuhan-pembunuhan ini. Perempuan-perempuan yang ada di atas kapal dijadikan budak pemuas nafsu, dan teror terus berlangsung selama berminggu-minggu. Pelsaert akhirnya berhasil tiba di Batavia dengan kapal kecilnya. 28 Juni 1629, Gubernur Jenderal saat itu dipegang oleh Y.P. Gun. Ya, sosok keras, bengis, dan dia sosok yang utama ya, pembantaian di Pulau Banda. Setelah membunuh hampir seluruh penduduk, tetapi ternyata kita sekarang baru-baru ini tahu narasi itu tidak sepenuhnya benar. Orang-orang Banda banyak yang selamat. Tapi pemikiran seorang Y.P. Gun itu sampai sesat di situ. Untuk menguasai monopoli, ya sudah, bunuh aja orang satu pulau. Pemikirannya Y.P. Gun sampai kolonialisme itu seperti itu. Dia tidak memandang
manusia itu sebagai manusia. Ketika dia tiba di Batavia, kondisi kota dalam keadaan memprihatinkan karena habis diserang Mataram. Jadi reruntuhan bangunan udah koyak karena perang dan pengepungan. Dalam situasi seperti itu, dia harus membawa berita hilangnya kapal beserta semua harta di dalamnya yang diperkirakan mencapai 400.000 gulden atau setara 20 juta euro hari ini. Jadi dia harus laporan ke JP Gun. Dan dia meninggalkan 280 orang di kepulauan tadi. Namanya Kepulauan Abrolhos. Akhirnya dikirim misi penyelamatan dengan membawa kapal namanya kapal Sardam. 15 Juli 1629 kapal ini berangkat. Ketika nyampe, ya akhirnya pemberontakan Jeronimus bisa ditumpas. Kemudian ya hukuman mati bagi para pemberontak, evakuasi harta benda. Detail gimana ketegangannya ketika mereka terjadi di situ, pembantaian itu, gimana ketika penumpasannya, itu nanti bisa dibaca detail aja di buku ya. Akhir kisah, September 1630, Persert ini meninggal karena sakit. Beberapa menuliskan bahwa ia menerima tekanan dan trauma psikis atas kekejian yang dialami para survivor atau penyintas kapal Batavia yang seharusnya jadi tanggung jawabnya dia. Setelah ia mati, terungkap juga kecurangan yang dilakukan Persert di India. Ia meraup keuntungan yang bukan haknya. Persert meninggalkan ibu bernama Barbara yang pada mulanya dijanjikan uang sejumlah 3.800 gulden oleh VOC. Uang yang jadi hak Persert atas pengabdiannya ke VOC. Perusahaan yang ia habiskan separuh hidupnya untuk mengabdi. Tapi uang itu nggak kunjung cair. Ia mengajukan permohonan ulang tahun 1635, nggak pernah ada jawaban. Sampai akhirnya di usia senja dia sangat butuh uang itu, ibunya dia nggak pernah turun. Ia nggak pernah menerima uang sepeser pun dari VOC. Jadi demikian kawan-kawan gambaran tentang buku dan cerita Octavian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Oke, terima kasih Mas Hadi atas pemaparannya yang luar biasa ini. Sangat detail sekali Mas Hadi ini menceritakan bagaimana proses tentang eh, pelayaran dari eh, apa namanya kapal-kapal dari Belanda, kemudian proses rekrutmen eh, awak kapal VOC, kemudian hingga sampai dengan bagaimana peristiwa eh, kapal Batavia itu sendiri. Oke, untuk sesi diskusi malam ini akan saya buka pertanyaan baik melalui chat maupun raise hand. Silahkan kalau mau raise hand. Oke, bentar. Ada pertanyaan Mas Hadi dari Mbak Siska Trisia. Jadi sebab VOC bangkrut karena SDM-nya yang mayoritas buruk dan korupsi yang masif ya Mas. Apakah ada upaya penyelamatan perusahaan oleh pemerintah Belanda mengingat jasa mereka buat Belanda? Ini langsung dijawab saja bagaimana Mas Hadi? Atau mungkin nanti? Halo, Mas Hadi?
Halo, halo. Halo, Mas. Halo, ya, suaranya sudah on. Eh, ini ada pertanyaan dari chat, apakah langsung dijawab saja, Mas Adi? Iya, ya, ya, Mas. Maaf tadi saya sempat terputus ya. Jadi pertanyaannya gimana? Yang di chat. Iya, yang di chat. Apa tidak ada upaya penyelamatan perusahaan oleh pemerintah Belanda mengingat jasa mereka yaitu dalam VOC ya buat negara Belanda seperti itu kurang lebih. Tidak, Mas. Jadi mereka yang dari literatur yang saya baca ya, kalau di buku itu saya tulis semua ya. Setiap keterangan itu selalu hampir setiap halaman footnote sumber-sumbernya. Sumber-sumber yang saya baca itu mereka menuliskan bahwa korupsi di tubuh VOC itu sudah benar-benar begitu parahnya sehingga nggak bisa ditolong lagi. Dituliskan orang VOC itu adalah korup sampai seperti itu. Orang yang tertangkap itu karena dia terlalu rakus atau ditikam sama teman saingannya sendiri. Jadi sampai ditulis seperti itu, Mas. Akhirnya ya udah terdismantle ya tetapi sistem pemerintahan yang mereka bangun di sini sistem kolonial yang ya wis dengan cara korupsi setor sana setor sini itu masih terus ke bawah terus ya. Oke. Berarti dari kesimpulannya memang tidak ada upaya penyelamatan ya karena bahkan VOC sendiri pun itu kalau bisa diibaratkan itu perusahaan yang menjadi negara bahkan lebih dari negara itu sendiri ya. Betul, iya Mas. Oke. Ini ada question ini dari oh ya mungkin Mbak Siska mungkin itu jawabannya semoga bisa menjawab dari pertanyaan Mbak. Kemudian ada question dari Mr. Draw. Monggo silahkan. Selamat malam semuanya. Iya, malam Mas. Nah, selamat malam Mas Adi ya. Ini saya cuman komen sedikit mengenai skorbut ya. Skorbut tadi didefinisikan penyebabnya adalah orang nggak pernah sikat gigi. Nah, Kurang tapi coba, vitamin C ya. nah betul Mas Adi coba Iya. googling. Ini soalnya teman-teman juga harus paham tentang akibat dari apa skorbut. Oke, jadi perjalanan laut zaman dahulu kala itu dari satu titik ke titik lain memang membutuhkan waktu lebih dari bulanan lah, bahkan tahunan seperti itu. Pada saat dari Belanda ke Hindia Belanda gitu kan, itu pasti lebih dari 6 bulan. Dan per definisi bahwa seseorang yang tidak mengkonsumsi vitamin C yang tidak bisa dihasilkan oleh tubuh kita itu akan menjadi lambat laun menjadi seperti gusi berdarah lah, gusi berdarah yang parah banget lah. Seperti tadi diberitakan sampai berdarah-darah dan berbau itu mungkin betul sekali. Karena memang perjalanan minimal 6 bulan tuh dari Amsterdam ke Hindia Belanda. Dan itu kapan mereka akan mengkonsumsi vitamin C? Ya mereka mungkin akan membawa dari terminal awal, tapi kan di tengah jalan habis gitu kan. Lalu menuju ke terminal akhir, ya mereka udah kena gitu. Nah ini sama persis seperti yang dijelaskan juga di buku lain atau mungkin film, lupa saya. Seperti perjalanannya Columbus. Columbus pada saat Columbus itu dari mana ya? Dari Portugis ya, lupa saya. Dari Itali lah. Nah, jadi dia perjalanannya ke Amerika Serikat lah gitu yang calon Amerika Serikat. Sama perjalanan juga begitu. Di tengah perjalanan sampai dengan mereka mendarat di Amerika, mereka skorbutnya sama parahnya. Nah, apa yang mereka makan begitu nyampe di Amerika gitu kan, benua Amerika. Mereka makan nanas, Mas Adi. Makan nanas yang
tentu saja mereka mungkin coba-coba atau gimana nggak ngerti juga, tapi akhirnya mereka banyak yang sembuh lah seperti itu. Karena sampai dengan kematian mungkin betul sekali. Nah, makanya tadi mungkin scoreboard itu Mas Adi ya. Satu mungkin apa tadi yang saya perhatikan. Keduanya adalah di awal diskusi mungkin Mas Adi berbicara mengenai bahwa tragedi ini sangat-sangat luar biasa sekali gitu ya. Cuman justru saya itu menunggu momen Mas Adi berbicara mengenai sehebat apakah dengan Titanic gitu kan. Apakah orang yang dibunuhnya tuh ratusan, ataukah mungkin peristiwanya sangat mengenaskan, betul pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya lah gitu. Boleh di ini nggak sedikit Mas Adi diceritakan supaya kita supaya kita lebih ngeri lah dibandingkan kalau cerita tentang Titanic ya. Ini karena bukunya betul-betul menarik ya menurut saya. Pemberontakan di laut itu terhadap apa para pejabatnya itu sering terjadi pada masa itu. Sampai-sampai Inggris ya saat itu kan memang saat dia tuh adalah negara yang armada lautnya terkuat. Sampai-sampai dia udah punya undang-undang sendiri untuk menghukum para pemberontak di kapal. Sampai diburu tuh si pemberontak kapal tuh kemanapun udah loncat kemana-mana, udah sembunyi, dicari juga si pemberontak karena saking sangat apa ya, ya pemberontakan kapal artinya memberontak terhadap negara lah begitu seperti itu. Itu Mas Adi bisa diceritakan yang apa yang lebih ngeri lah gitu Mas Adi. Karena tadi saya pikir secara teks mungkin ya supaya apa kita penasaran juga ya beli buku ini, cuman pengen ada kata-kata begini loh kengeriannya gitu Mas Adi. Terima kasih. Siap, makasih Mas. Makasih ya masukannya soal skorbu tadi ya, vitamin C ya. Itu soal vitamin C itu saya nambahin lagi. Itu saya tulis juga kalau salah di buku. Setelah era-era nggak jauh sebenarnya, setelah Batavia, itu baru ditemukan masalahnya dianggap vitamin C. Baru kemudian mereka membawa buah-buahan. Terus untuk apa? Untuk korban, kalau dari sisi jumlah memang Titanic besar, tapi kayak yang saya sebutkan di awal, yang bikin ngeri itu adalah prosentase dari total penumpangnya berapa, yang mati berapa, dan gimana cara mereka mati. Itu yang sangat mengerikan. Di sini buku ini saya juga menuliskan dengan detail, Mas, jenis-jenis hukuman yang ditimpakan kepada para pemberontak itu seperti apa aja. Jadi ada yang diseret di bawahnya kapal, yang dimana kapal itu kan bagian bawahnya penuh dengan teritip, dan mereka diseret di bawahnya situ, dari kanan kapal diseret tarik ke kiri kapal sampai kulit-kulitnya mengelupas semua, dia mati kesakitan atau ya bisa aja hidup atau mati pelan-pelan dan macam-macam. Kalau soal berapa prosentasenya antara Titanic, saya lupa ya Mas, mohon maaf. Tapi bisa dicek lah. Nanti nanti saya bikin postingan ya tentang prosentase itu dan kenapa dia banyak yang mencatat itu sebagai tragedi maritim, yang salah satu tragedi maritim yang paling mengerikan. Terima kasih Mas. Saya penasaran sama nama aslinya ini. Semoga kita bisa temenan di dunia maya ya paling enggak nanti setelah ini Mas. Ya, ya. Oh ya, nama saya Indra, Mas. Saya dari Bandung. Makasih. Ya, makasih Mas Indra. Oke, terima kasih Mas Indra atas pertanyaannya dan juga Mas Adi dari jawabannya. Semoga pertanyaan tadi sedikit bisa menjawab dari pertanyaan tersebut. Oke, ini ada resen lagi Mas Adi dari Pak Heri Setiawan Purnawali. Monggo, silahkan. Assalamualaikum. Siap, Waalaikumsalam. waalaikumsalam. Makasih Mas Adi. Paparannya bagus Mas. Cuman karena saya tertarik tadi posisi kastilnya Mas. Jadi kalau misalkan kalau serangan apa namanya
Sultan Agung ke Batavia itu kan kalau nggak salah 1625-an ya, 1628 sampai 1629 kalau nggak salah. Nah, eh, tadi tertarik posisinya, tapi kastilnya itu di yang mana Mas ya? Di selatannya Stadhuis atau di utaranya ya? Nah, ini pernah kita bahas forum gini juga, Mas, sama Nat Geo dan teman-teman arkeolog. Ini juga belum belum bisa dipastikan ini posisinya yang mana. Tetapi saat ini kan lagi ada itu, Mas, penggalian ya. Lagi ada Nah, eskavasi betul, betul. Jadi gini Mas, di kalau Jakarta. dari kan saya beberapa ya memang beberapa daerah perencanaannya kan kita memang terkait beberapa nyenggol-nyenggol daerah situ ya. Hmm. Apa namanya eh, Kastil Batavia. Nah, kalau sesuai peta yang di saya Mas, posisi 1625 itu masih di utara Mas, di utaranya apa namanya? Di utaranya Muara, kalau sekarang namanya Dermaga Muara Baru. Jadi posisi yang di selatnya Stadhuis itu belum ada. Kalau yang di posisi peta yang di 1830 itu yang di Stadhuis juga masih garis putus-putus. Ini masih apa saya bisa share screen ya? Ayo, Mas, monggo. Coba ya. Share screen bisa boleh nggak ya share screen? Petanya itu putus-putus saya masih ngumpul-ngumpulin ya. Nah, ini kalau yang udah nampak ya Mas ya? Oh ya, siap. Ah. Nah, ini kalau peta yang di 1625 itu apa masih di utaranya Muara Baru, di dermaga Muara Baru. Nah, Ah. posisi yang merah ini nomor 5 itu status, berarti masih di utaranya. Kalau menurut periode 1625 sampai 1628 kan 3 tahun relatif belum bisa bangun benteng apa namanya dengan dalam waktu cepat ya. Kemungkinan posisi kastilnya kalau pas serangannya apa namanya Sultan Agung di utara masih. Nah, Iya, masih kemudian yang saya ada beberapa peta lagi, lupa saya. Tapi yang saya nemu lagi itu karena ngumpul-ngumpulin berkasnya ketinggalan-ketinggalan ya, mencar-mencar. Nah, posisi pas 1830, apa sekitar 1700-an itu masih di utara lagi Mother Kastilnya. Yang di selatan itu masih bentuknya masih putus-putus. Jadi kemungkinan masuk ke perencanaan mungkin oh yang iya, di selatan iya. yang dekat Stadhuis. Jadi kemungkinannya kalau pas posisinya Sultan Agung, kemungkinan posisi apa namanya kastilnya masih di utara Mas. Kemungkinan ya. Kalau berdasarkan Hmm. peta yang 1625 ini kan masih di utara. Posisi statusnya masih di selatan ya. Kemungkinan gitu. Nah, ada juga yang agak susah itu kalau kemarin Mas Adi kan apa namanya yang di Gedung Jawa ya Mas. Itu kan petanya namanya battery ya kalau nggak salah ya, tulisannya itu. Betul. Nah, Iya. kemungkinan saya cuman belum nemu beberapa posisinya memang selain kastil ada juga battery Mas. Ada juga battery Muara Baru. Cuma posisi battery Muara Baru itu di lebih selatannya lagi. Jadi Muara Barunya, kalau kastilnya masih di utara, battery Muara Barunya agak ke selatan. Kalau yang sekarang itu ke dekatnya Luar Batang, Mas. Jadi Luar Batang itu memang dari dulu pun udah yang makamnya apa namanya Habib itu, Mas. Jadi sekarang kan Habib Luar Batang itu kan yang sempat ramai pas zamannya Pak Ahok segala macamnya itu karena itu memang di sebelah posisi sebelah timurnya Luar Batang. Meskipun namanya Muara Baru, tapi dia baterainya di selatan. Cuma kastilnya masih di utara. Nah, cuma saya nemukan baterai Muara Baru fotonya itu belum ketemu. Jadi, nah kalau yang sekarang itu memang dekat dengan Waduk Pluit. Nah, kalau kalau di apa ini di ininya, gitu. Jadi kemungkinannya gitu, Mas. Saya soalnya kalau eh, apa namanya nyambungnya memang ke posisi ininya ya di urban. Nah, jadi kemungkinan gitu. Kastilnya memang masih di utara kemungkinan. Karena kastilnya yang sekarang masih sisa temboknya itu yang di Pakuisen itu sepertinya memang eranya agak
lebih baru daripada yang ketika serangannya Sultan Agung. Mungkin tambahnya kalau dari saya itu aja. Makanya saya tadi penasaran di petanya Mas Adi kayaknya agak ke selatannya Statuis, padahal kan kalau dari Udekatnya zaman tahun 1625 itu masih di utara. Mungkin saling koreksi kalau ada ininya Mas. Mungkin saya yang belum nemu petanya atau bagaimana, atau Mas Adi yang udah belusuan sampai ke Belanda. Itu Tapi Mas. saya malah belum pernah ke situ ya Mas, ke Jakarta ya. Tadi nggak. Ayo Mas, tak kancani Mas. Mumpung saya Siap, di siap. sini. Sebenarnya di Jakarta ya Mas ya. Posisi, iya Mas, sudah 2 tahun ini. Nah, kebetulan kemarin itu ada juga yang pas kan penataan wilayah juga nyenggol Kota Lama, karena posisi di sebelah utaranya Kota Lama itu kebetulan ada parkirnya itu Kota Intan namanya. Nah itu ada indikasi punyanya KAI lah. Saya itu pakai peta lama itu untuk melacak tadi itu salah satunya Mas. Jadi ada tidak apa betul tidaknya memang ada korelasi antara kepemilikan, misalkan pihak ketiga ketika kita membangun wilayah kan harus jelas pemilihan. Nah itu ada juga posisi punya PT KAI, dan itu betul karena dulu Amsterdam Sport itu ada memang ada gerbangnya, ada juga stasiun kecilnya sebelah utara kan memang stasiun di situ kan ada. Nah itu menuju ke kastil tadi itu Mas. Jadi dulu itu di dekatnya Stadwest di utaranya persis itu, kalau sekarang yang udah biasa ke kota tua Jakarta itu Batavia, di utaranya itu memang ada bekasnya port untuk ke Amsterdam Port namanya. Nah itu ke benteng yang tadi itu Mas. Jadi ada tram juga ke situ. Terus kemudian ujungnya tram itu memang untuk apa namanya persenjataan militer, mobilisasi itu. Ada gerbangnya bentuknya kayak Arc de Triomphe. Kalau di Prancis itu miripnya gitu Mas. Nah itu ke utaranya ke kastil tadi. Tapi itu relatif kastil yang lebih baru. Nah sedang kastil yang tadi yang ketika zamannya penyerangan Sultan Agung itu memang kalau dari peta 1625 masih di utaranya lagi. Jadi kemungkinan mungkin ya ada kerusakan atau apa, kemudian dia bangun baru mungkin bisa jadi gitu. Jadi korelasinya gitu. Nah, kalau untuk perkotaan juga itu memang tadi itu Mas, setelah serangan 1625 akhirnya muncul beberapa sisa-sisa pasukan, makanya ada namanya daerah di sini kan Matraman. Jadi itu dulu kalau dari sejarahnya sisa-sisa pasukan pasukan Sultan Agung yang tidak kembali lagi ke Mataram kemudian bermukim di situ, makanya namanya Mataraman, jadi Matraman. Jadi, kalau saya melihatnya situ Mas. Mungkin kalau ada crossing Mas Adi pernah ngelihat atau apa bisa saling sharing Mas. Siap, siap. Iya Mas. Terima kasih Mas sharingnya Mas. Aku agak buta, aku buta. Monggo Mas David. Oke. Eh, Terima kasih Pak Heri atas tanggapan dan insight-nya. Ini menarik sekali tentang keberadaan apa tadi Stadwis dan bentengnya di Jakarta. Oke, mungkin teman-teman ada lagi yang ingin berikan pertanyaan ataupun tanggapannya terkait dengan materi ini malam ini. Oke, ya. Oh, ini ada tanggapan lagi dari Pak Heri. Mantap Mas Hadi, kapan-kapan mungkin bisa sambil jalan-jalan ke lokasi. Pasti cerita Mas Hadi makin seru. Oke, mungkin ya karena kalau membahas tentang apa bekas-bekas benteng ini sangat terutama Jakarta ini sangat menarik ya. Kalau
apa apalagi eh, apa namanya eh, bagi para penyuka sejarah kolonial ya tentunya karena benteng-benteng ini semakin hari bahkan semakin apa ya kalau Jakarta itu saya lihat mungkin agak mengenaskan seperti itu ya kondisinya. Ya, oke. Eh, oke, ini mungkin dari Kak Tiwi. Silakan Kak Tiwi. Iya, makasih Kak Fit mau nanya nih lebih ke proses penulisan bukunya ya Mas Adi. Ini kan bukunya juga lumayan unik dan kayaknya butuh penelitian yang begitu mendalam gitu kan. Nah, buat proses penulisannya tuh berapa lama sih? Terus juga referensi yang digalinya dari mana aja? Apakah juga ngambil ya sampai ke luar negeri juga gitu. Terus tantangan yang dihadapi dalam proses penulisan ini gimana gitu. Nah, terus sampai sejauh ini sebetulnya masih banyak miskonsepsi nggak sih terkait dari cerita-cerita tersebut? Karena jujur aku juga baru tahu nih terkait kisah tragedi kapal Batavia ini. Gitu aja dulu deh. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tiwi. Ya, Langsung saja makasih tasnya Mbak. Mas Adi. Iya, iya, makasih Mas. Eh, jadi riset ini dulu saya lakukan di Perth ya. Sebelum pandemi waktu itu saya lupa tepatnya tahun berapa. Jadi kenapa saya ke Perth? Karena memang ya lokasi tenggelamnya di sana itu sangat terkenal di Perth seperti saya ceritakan awal tadi. Bahkan sampai apa? Itu dijadikan bacaan wajib di di Australia sana untuk anak-anak sekolah. Dan di sana ada museumnya juga. Karena yang saya tulis di buku itu bukan cuma cerita pada masa lalu, tapi juga gimana sih proses perburuan harta karunnya tahun 60-an itu gimana. Jadi dia baru ketahuan itu lokasi pastinya ya tahun 60-an itu. Itu yang saya tulis di situ. Jadi waktu saya ke sana, saya di sana ada museumnya, ada perpustakaannya. Jadi saya manfaatkan karena tantangan saya kalau nggak ke tantangannya adalah saya harus bisa memilah-milah karena 90% buku yang beredar itu adalah novel. Jadi gimana caranya saya bisa dapetin buku yang sumber-sumber yang kiranya itu bisa dipertanggungjawabkan, itu yang sulit. Jadi novel ini banyak sekali yang ditulis ya, berdasarkan misal tokoh utama wanita di atas kapal yang dituliskan sangat cantik dan dia jadi rebutan dari 3 orang penting di atas kapal tadi. Terus itu banyak sekali novel dari sudut pandang dia. Padahal kalau kita teliti lagi, si wanita ini sebenarnya tidak tidak banyak meninggalkan catatan. Jadi itu pengembangan-pengembangan aja. Terus kemudian yang ninggalin ini siapa aja. Jadi saya harus nyari tentang surat-suratnya si pendeta kapal. Kalau suratnya kapten kapal justru mudah karena dia dipublish online. Memang kesulitannya juga adalah ini kesulitannya lagi bahasa Belanda pada masa itu sangat berbeda, Mbak, sama bahasa sekarang. Sehingga ketika ditranslate ke bahasa Inggris, teman-teman bisa baca nanti di eh, online bisa di-download jurnal dari Kapten Francisco Pelsar. Itu pun ya membingungkan bahasanya. Ditranslate bahasa Inggrisnya pun membingungkan. Jadi itu tantangan-tantangannya. Jadi kalau ketika ada sesuatu yang saya sangat ragu untuk menerjemahkan, buntu, saya tinggal. Jadi saya skip bagian itu atau saya kumpulkan coba mereka dari yang lain
tetapi saya sebutkan juga sumbernya dari mana. Kira-kira seperti itu. Waktu itu di Perth saya selama lebih kurang 3 bulan. Jadi Perth ke museumnya itu letaknya di kota Fremantle, itu jaraknya kereta kira-kira 30 menitan lah. 45 menit waktu itu. Jadi saya PP dari Perth ke Fremantle, terus kapan lagi ada yang kurang balik lagi ke Perth, kenalan sama orang-orang museumnya. Mereka bantu saya juga ngarah-ngarahkan literatur. Kira-kira seperti itulah kesulitan-kesulitan yang dulu saya hadapi nyusun buku ini. Tapi menurut saya ya ini sesuatu yang dikenal di dunia, tetapi di Indonesia tidak. Padahal ini cerita Batavia itu sangat berkaitan sama sejarah bangsa kita sendiri. Jadi harapan saya adalah kita itu ada pembaca, jadi ada gambaran VOC itu kenapa, seperti apa, perekrutannya seperti apa, sehingga mereka ngerti, pantas ya mereka itu sangat haus darah. Kita ngerti sendiri semboyanya YP Kun aja, tidak ada bisnis tanpa perang dan tidak ada perang tanpa bisnis. Itu semboyanya dia. Jadi kita bisa tahu orang-orang ini benar-benar orang yang haus darah. Jadi jangan disamakan karena banyak ya. Beberapa saya bahkan lihat ada komunitas-komunitas sejarah yang ngeluarin statement Belanda itu sama seperti orang-orang lain. Mereka murni berdagang sama kayak Cina, sama kayak India, sama kayak Arab. Tidak sama seperti itu. Jadi orang-orang India, Arab, Cina itu ke sini ya mereka memang murni berdagang. Nggak ada di antara mereka yang kemudian mendirikan benteng, melakukan penyerangan, melakukan intervensi, konflik. Itu nggak ada. Nggak pernah ada catatannya. Ada bangsa asing yang melakukan intervensi konflik lokal. Itu nggak pernah ada. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adi atas jawabannya. Mungkin itu tadi jawaban bisa menjadi jawaban yang menarik untuk atas pertanyaan dari Kak Dewi. Mungkin ini dari Mas Adi. Ya. Oh, oke. Ada, ini ada chat lagi. Dari Fatma, Mas Adi ada buku judulnya Above Jakarta karya Pak Raditya, mungkin bisa dapat info jejak dari sana. Dan juga ada juga buku Batavia in 19th Century Photograph karya Scott Marilis. Oke, mungkin ini menarik sekali ya, ada beberapa info-info atau Ya. insight dari terkait dengan kondisi yang ada di Jakarta. Oke teman-teman, mungkin barangkali nanti bisa sharing-sharing dengan Mas Hadi Setiawan. Ada sosmed atau Instagram dari Mas Hadi Setiawan, monggo silahkan follow @Hadi-Setiawan 1403. Kebetulan untuk buku Tragedi Batavia ini masih produksi Mas ya, atau masih bisa untuk pre-order? Di Gramedia masih ada kok Mas. Ini. Oke, di Gramedia masih ada ya. Insya Allah masih ada. Beberapa bulan yang lalu saya masuk Gramedia masih lihat kok. Masih ada. Oke. Monggo silakan teman-teman yang ingin barangkali tertarik atau membeli buku dari Mas Hadi. Ini sangat menarik sekali buku-buku, terutama untuk para pelajar yang barangkali ingin belajar tentang sejarah awal-awal VOC, karena ini ceritakan detail sekali ya dari tentang peristiwa-peristiwanya maupun dari tragedi-tragedi ataupun proses-prosesnya itu. Oke, mungkin ada pertanyaan buat rekan-rekan lain, barangkali silakan.
Oh ya Mas, sebelum ini ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan sedikit dari saya Mas Adi terkait dengan apa namanya ketika VOC ini apa sudah menguasai beberapa daerah di Nusantara. Itu kan ketika VOC tadi ada apa namanya praktek-praktek baik korupsi maupun suap seperti itu. Ya, tadi kan Mas Adi sudah memaparkan bahwasannya beberapa pegawai berpangkat rendah itu memang gajinya sangat memprihatinkan ya. Nah, bagaimana eh, contoh-contoh proses tadi kan korupsi sudah ada, kalau di mungkin ini sudah ada. Di proses-proses seperti menyuap, Mas Adi. Karena apa betul? Saya pernah mendengar kalau tidak salah itu di daerah di Pulau Maluku itu kalau tidak salah ada penjagaan dari kapal VOC ya. Eh, itu ketika ada kapal dari luar, bisa dari pedagang teks pedagang India atau Cina atau bahkan sama warga Eropa mungkin atau dari Inggris atau apalah. Eh, ketika masuk itu ada kan pasti ada penjagaan dari kapal VOC. Nah, ketika ingin masuk, apakah betul mereka itu menyuap para apa tentara VOC untuk bisa masuk ke daerah tersebut? Seperti itu, Mas Adi. Saya kurang paham Mas ya, tetapi budaya korup dan suap itu sudah sangat luar biasa. Yang salah satu yang memang saya pelajari di buku Batavia ini ya, karakternya si komandan kapal, walaupun dia awalnya saya gambarkan dia itu orang yang sempurna, leadershipnya dia, apanya. Tetapi faktanya adalah saya tuliskan juga di belakang korupsinya dia seperti apa. Terus kemudian di India ternyata dia juga main perempuan. Dia punya main perempuan dan wanita itu adalah istri orang penting di India. Kemudian ketika itu tanpa sengaja ketika mereka berduaan di rumahnya Pelser, wanita ini mati karena meminum saya lupa eh, cuka atau apa yang dia kira itu wine. Perempuan ini mati tercekik. Akhirnya apa yang dilakukan Persib? Dia menyuap orang yang tahu kejadian itu agar jangan sampai keluar. Jadi budaya nyuap-nyuap itu sudah wajar. Di tokoh-tokoh yang ada dalam buku ini pun mereka melakukan itu. Bahkan tokoh karakter yang seharusnya dia itu adalah protagonis, ternyata dia juga melakukan hal yang sama. Seperti itu, Mas. Oke. Uh, oh ya, apa itu kalau peristiwa itu kejadian di India ya? Kalau di apa uh, di Nusantara sendiri, Mas Adi kurang apakah tahu kalau ada apa seperti yang saya apa tanyakan tadi? Saya hanya bahas yang saya pelajari di buku ya, Mas. Misalnya prajurit ini ingin ditarik kembali ke Batavia, dia juga harus menyogok. Misalnya seperti itu. Ditarik kembali ke pindah-pindah posisi, pindah penempatan, itu ada, Mas. Kalau tadi yang kapal lewat itu kebetulan saya nggak pernah membaca soal itu, tetapi kalau dugaan saya mudah saja. Memang mereka orangnya mentalitas seperti ini. Oke. Uh, oh iya, kebetulan saya juga beberapa kali membaca tentang bukunya Mas. Ini terkait dengan penyakit yang diderita oleh para awak kapal, Mas. Ketika Hmm. mereka bersandar di Tanjung Harapan atau beberapa daerah lain. Nah, ini uh, saya baca ini sebegitu apa ya mengerikan atau apa ya kalau beberapa penyakit zaman dulu seperti malaria atau dari apa itu pes
ya kurang lebih dari beberapa hewan, tikus dan sebagainya. Nah, mungkin Mas Adi bisa menceritakan sedikit saja itu apa namanya tentang bagaimana sih apa penyakit-penyakit saat itu menular menjangkiti beberapa awak kapal bahkan hingga sampai mereka itu seringkali meninggal di lokasi seperti itu. Ya, jadi masalah utamanya adalah higienis, Mas. Jadi dalam kapal itu orang-orang yang bisa naik ke atas dek itu tidak semuanya. Orang-orang golongan bawah kayak prajurit-prajurit, kelasi-kelasi itu mereka tinggal terus itu di bawah dek, hampir nggak pernah kena matahari, kecuali saat jam kerja. Dan mereka harus tidur berjejal-jejal sama temennya, sama barang-barangnya. Dan ketika mereka disandar di Afrika, itulah ketika binatang-binatang itu masuk. Tikus masuk, serangga-serangga masuk. Dan di dalam kapal itu mereka mempunyai kerajaannya sendiri akhirnya. Mereka jadi beranak pinak selama berbulan-bulan kan. Makanan-makanan di situ ada, air ada, dan mereka yang namanya tikus, pengerat, sekat-sekat kayu itu nggak berarti buat mereka. Mereka udah dikerat aja, udah lolos dari kompartemen satu ke kompartemen lain. Mereka ngerogoti persediaan roti, persediaan apa daging atau apapun seperti itu. Jadi tidak adanya ventilasi, tidak adanya sinar matahari masuk, tidak adanya air bersih selama berbulan-bulan itu sudah sangat membahayakan. Makanya tadi di banyak buku itu menuliskan Batavia ini sangat berbeda karena yang merencanakan pemberontakan istilahnya adalah perwira-perwira tinggi. Di umumnya kapal yang memberontak ini ya orang-orang kelas bawah yang nggak kuat berada di posisi itu, Mas. Kadang mereka ada, kalau kita udah di tengah laut, Mas ya, nggak kelihatan apa-apa. Perasaan bahwa kita ini tersesat itu sangat mempengaruhi orang. Mempertanyakan apakah nakodanya ini cakap betul atau tidak. Mereka marah, memberontak itu sangat hal yang mudah itu, mudah terjadi, berpotensi. Saya nggak bilang sangat mudah, tapi berpotensi banget untuk terjadi. Tingkat stresnya di pelayaran panjang itu sangat tinggi. Jangankan 6 bulan, mungkin nggak tahu teman-teman di sini ada yang pernah layar berapa lama. Saya pribadi pernah melayarkan layar 10 hari itu rasanya nggak karu-karuan. Jadi ya kira-kira seperti itu. Apalagi berbulan-bulan ya. Orang dulu kalau kita ngomongin haji zaman dulu itu juga udah luar biasa. Walaupun eranya jauh dari 1600 ya. Tapi itu udah membutuhkan fisik dan mental yang luar biasa. Kalau VOC kasusnya adalah mereka orang-orang yang pengen lari dari masalah. Oke, ini menarik sekali ini. Kemudian mungkin ini kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini mungkin pertanyaan penutup dari saya, Mas Adi. Mungkin yang terakhir, Eh, itu pada akhirnya ketika terjadi konflik di sebuah pulau tak berpenghuni di Australia itu bagaimana pada akhirnya itu eh, ketika yang masih hidup-hidup ini seperti Hieronymus ya kalau tidak salah ya dan beberapa Ya, eh, kawannya lagi, bagaimana mereka pada akhirnya bisa diadili kalau tidak salah diadili di Batavia ya Pak, oleh beberapa ada yang dieksekusi di tempat, ada yang dibawa ke Batavia. oh, oh iya ya disuruh untuk apa tinggal di situ ya Ya, sampai ada mereka. juga yang kena hukuman ditinggal di Pulau Kosong ada. Nah, itu prosesnya bagaimana, Mas? Siapa itu Paul Said itu
bisa kalau tidak salah ke Batavia dulu, kemudian mereka seperti manggil bala bantuan ya, kemudian kembali Ya, lagi ke pulau tersebut. jadi yang tadi Polsek ke Batavia, dia kembali lagi dengan membawa kapal Sardam. Akhirnya ketemu, itu pun prosesnya panjang, Mas. Itu hampir putus asa, nggak ketemu lagi pulaunya. Jadi ketika dia balik, dia nggak bisa. Polsek ini menemukan yang mana pulaunya. Sedangkan di sisi lain, orang-orang di pulau ini udah saling bantai, nggak karu-karuan. Jadi ternyata kelompok orang-orang kuat yang tadi direncanakan untuk dibunuh pelan-pelan di pulau yang tanpa air, ternyata mereka menemukan sumur. Nah, kekuatan mereka inilah yang akhirnya menjadi tandingannya kelompok Jeronimus. Dua kelompok, istilahnya dalam tanda kutip dua kelompok petarung. Tetapi kelompok yang istilahnya dalam tanda kutip kelompok yang baik, mereka tidak mempunyai senjata api. Jadi mereka waktu peperangan dua kelompok ini terjadi, yang satu ya pakai ketapel-ketapel sederhana, batu, seperti itu. Nah, ketika kapal Sardam ini datang, ya dua kelompok ini berusaha cepet-cepetan mencapai kapal Sardam lebih dulu. Kalau Jeronimus nyampe lebih dulu, ya dia bisa menguasai kapal Sardam sesuai rencananya dia. Tetapi karena yang mencapai kapal lebih dulu, berhasil lebih dulu adalah kelompoknya WB Hayes, kelompok yang dalam tanda kutip yang baik tadi bisa mencapai kapal lebih dulu. Dia bisa laporan bahwa ada pemberontakan, ada pembunuhan, dan Polsat melihat gimana dua perahu itu berusaha berburu cepet-cepetan nyampe kapal. Ternyata si WB Hayes yang nyampe duluan, laporan bahwa ada pemberontakan, ada pembunuhan, dia ceritakan semuanya, dan kemudian dia ngelihat kapal yang satunya datang udah dengan senjata lengkap, pedang, senapan, semuanya. Jadi dia langsung percaya sama omongannya si Hayes tadi. Begitu mendekat, meriam-meriam udah langsung diarahkan dan dia disuruh menyerah. Dari situ udah habis. Oke. Akhirnya ditangkap satu-satu dan diadili di pulau itu diadili, Mas. Oh, oke, menarik sekali. Menarik sekali dari pemaparan dari oh ini ada pertanyaan lagi nih Mas Hadi dari chat. Mas Hadi, mohon maaf izin bertanya, untuk VOC ini hanya berfokus pada penguasaan hasil bumi Nusantara berupa rempah-rempah, seperti tujuan awal atau kemudian merambah ke penguasaan hasil bumi Nusantara lain. Mungkin seperti minyak dan lain-lain. Mohon maaf karena Fatih ini awam sejarah dan baru mulai belajar sejarah. Terima kasih Kak Adi. Ya, Eh, makasih, Devati. Monggo silakan Mas Adi. Oke, terima kasih. Jadi kalau masih abad-abad ini ya, abad 17, abad 18, itu VOC masih fokusnya ke ini, ke hasil bumi Nusantara. Ketika dia udah Belanda yang ada di sini, baru mereka berpindah ke minyak, menyesuaikan perkembangan abad ya. Jadi kalau VOC hanya hanya itu hasil bumi. Tetapi hasil bumi saat itu pala, rempah-rempah itu pada masa itu lebih berharga daripada, ada yang mengatakan itu adalah emas hitam. Jadi itu dianggap lebih berharga daripada emas. Jadi pelayaran perburuan ke jalur rempah apa itu sampai melibatkan kekuatan-kekuatan besar Eropa untuk saling tikam satu sama lain untuk mencari daerah-daerah koloni atau wilayah-wilayah jajahan yang ya kekayaan alamnya bisa mereka serap ke negara induk.
Kita mungkin pernah ngelihat ya apa eh, bagan atau chart kekayaan VOC pada masa itu kalau dibandingkan sama sekarang itu seperti apa. Jadi kayak kekayaannya Bill Gates dan yang lain-lain itu kalau dikumpulin masih masih kalah sama VOC, sama total kekayaannya VOC pada masa itu. Dan itu dikeruknya ya dari sini, dari Indonesia. Gitu Dek Fatih. Jadi VOC hanya fokus ke hasil bumi. Tapi pada masa itu hasil bumi eh, produknya sangat-sangat penting, memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Oke, mungkin bisa menjawab dari oke, terima kasih penjelasannya Kak Adi. Mungkin bisa menjawab pertanyaan tadi. Semoga jawabannya bisa memuaskan. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin Mungkin ada yang bertanya. mau nambahkan juga silahkan, atau mengkoreksi saya mau nambahkan teman-teman yang lain. Monggo. Oke, jadi, Mas Hadi ya, mungkin terkait dengan hasil bumi itu, eh, baik Portugis, Belanda maupun Spanyol itu mereka memang, eh, kalau saya baca-baca itu rempah-rempah itu seperti emas, bahkan harganya lebih mahal daripada emas ya Mas Hadi. Apakah betul ya Mas Hadi? Ya, saya membaca beberapa sumber menuliskan seperti itu, Mas. Memang saking berharganya, saking karena dibutuhkan di Eropa saat itu, ya, Ya, bahwa kalau rakyatnya sama fungsinya. kalau nggak gitu, JP Kun nggak akan kepikiran membunuh orang satu pulau, Mas. Ya, bahkan wah ini apa ya, saya lihat ilustrasinya itu wah benar-benar apa mengerikan sekali. Bahkan eh, JP Kun JP Kun sendiri kalau di Belanda itu eh, pahlawan atau bagaimana Mas Adi Nah, dianggap di sana itu? itu pro kontra. Dia berasal dari kota namanya Horn, Mas. Kota Hmm, Horn ini ada satu patung JP Kun. Beberapa orang-orang sekarang kan pikirannya udah mulai sering terdengar istilah dekolonisasi ya, di mana pemikiran anak-anak muda sekarang ini udah sangat anti kolonial dan menentang narasi-narasi kolonial. Di Belanda pun anak-anak mudanya juga seperti itu. Jadi mulai muncul kelompok-kelompok yang anti kolonial sehingga patungnya JP Kun ini beberapa kali mengalami aksi vandalisme. Yang paling ekstrim ditabrak sampai roboh. Pernah, itu teman-teman bisa Google aja. Pernah sampai ditabrak, roboh sama pemerintah kotanya diberdirikan lagi. Tapi ya masih tetap sering jadi korban vandalisme. Jadi ya kalau kita ngomong sebagian kecil sudah mulai terbuka ya di sana bahwa Kun itu bukan sama sekali bukan pahlawan, dia penjahat perang. Ya nggak seharusnya dapat tempat yang terhormat, tetapi masih sebagian kecil lah orang di sana. Tapi itu lebih baik kalau kita daripada flashback balik tahun ke 70-an itu belum ada orang yang kepikiran ke arah situ kan. Oke. Eh, Jika tidak ada pertanyaan atau tanggapan, oke, mungkin apa sedikit informasi lagi bagi teman-teman yang ingin membeli atau pesan buku tersebut, silakan datang aja mungkin di beberapa toko seperti Gramedia itu masih ada, atau silakan DM saja langsung ke IG-nya Mas Hadi @hadistiawan 1403. Oke, sebelum penutup mungkin Mas Hadi ada closing statement. Eh, jadi saya pikir penting ya kawan-kawan kita untuk mengenali kolonialisme itu seperti apa. Bahwa kolonialisme itu
sekejam ini. Pikiran mereka adalah mengambil resources dan mereka mengabaikan nilai-nilai manusia yang ada di situ. Dan kolonialisme ini saya nggak ngomong ini yang saya bahas ini mulai abad nggak enak ya abad 17. Kolonialisme itu terus terjadi. Dan kita harus belajar sejarah. Dengan belajar sejarah itu kita bisa peka dengan melihat kolonialisme yang terjadi sekarang ini apa. Dan kita harus menentukan bahwa kita harus menentang ini. Kita harus memperjuangkan hak-hak orang yang tertindas. Itu masih terus berjalan ya. Kolonialisme, penindasan, kayak yang terjadi di Palestina atau yang terjadi di Afrika, tambang-tambang untuk baterai dan macam-macam sampai terjadi konflik-konflik berdarah di sana. Kita harus bisa memahami ini. Dan sebisa mungkin, walaupun nggak bisa cawe-cawe, bersuaralah. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke, terima kasih. Satu kata, bersuaralah. Wah, sangat menarik sekali. Oke, terima kasih atas pemaparannya yang sangat luar biasa, Mas Adi, dan juga rekan-rekan yang lain. Terima kasih atas pertanyaan, tanggapannya, dan responnya terkait dengan materi ini. Saya Hafid Rofi Pradana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bila ada bila tidak salah kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan pada Kak Tiwi selaku yang punya acara. Monggo Kak Tiwi. Ya, makasih Kak Hafid, makasih Mas Adi, luar biasa sekali ya. Mungkin sebelum ditutup, kita nanti foto dulu. Ya, untuk informasi juga bagi teman-teman yang ingin ikut diskusi temu sejarah. Jadi biasanya kita diskusi setiap Kamis malam rutin dan kita juga ada grup. Jadi kan biasanya ada beberapa teman yang tidak masuk grup minta konfirmasi untuk link Zoom, kemudian juga informasi lainnya. Tapi kalau nanti daftar mungkin jadi anggota ya, daftarnya gratis, nanti Tiwi masukkan ke grup. Jadi teman-teman gak usah konfirmasi lagi, tiap minggu diupdate untuk informasinya. Dan di komunitas temu sejarah, teman-teman juga bisa sekalian jadi moderator atau juga bisa jadi pemantik juga gitu ya, atau memberikan rekomendasi-rekomendasi penulis yang bisa kita hadirkan gitu. Jadi kita belajar bersama-sama, kita dapat informasi dari luar, tapi kita juga bisa berbagi informasi dari pengetahuan buku sejarah yang kita miliki. Baik, sebelum kita tutup, kita foto dulu. Sekali lagi terima kasih banyak ya Mas Adi ya, Kak Hafid juga terima kasih untuk Bapak, Ibu, Mas, Mbak, Akang Teteh yang sudah bergabung di acara diskusi temu sejarah kali ini. Mudah-mudahan nanti besok-besok kita bisa join lagi. Boleh ya kita foto dulu, teman-teman yang mau open cam boleh? Oke, thank you Kak Jihan, thank you Mas Nur Wahyudi, terima kasih Kang Indra, terima kasih Mbak Yuli. Oke, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi ya kita foto, 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Sekali lagi teman-teman semuanya, Mas Adi sehat selalu ya, sukses. Makasih Mbak Tiwi, makasih banyak kesempatannya ya. Terima kasih. Iya, terima Sorry. kasih. Oke, sampai berjumpa Ditunggu di lanjutannya. ya, Kamis malam berikutnya. Bapak-bapak kalau mau join kabarin aja ya, atau mau jadi ya narasumber berbagi informasi juga dengan senang hati. Karena forum temu sejarah terbuka untuk semuanya. Kita sama-sama membangun semangat literasi untuk menyebarkan sejarah semakin lebih luas lagi. Mudah-mudahan nanti kita semakin berliterasi ya semuanya. Juga terima kasih sekali lagi Mas Adi dan bapak-bapak ada Mas Heri juga, Mas Heru juga, terima kasih, Mas Ali, Kak Jihan, Kak Fatma, Kak Syahdan, Kak Daun, Kak Andi, Kak Faisal, ada Kak Wahyu juga, Kak Lia, Kak Masyur. Terima kasih, sampai jumpa di Kamis malam berikutnya. Kita tutup, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Masalah